lanjut lagi nih. Nah sekarang bicara masalah tentang amal ibadah apa nih, amalan-amalan apa atau mungkin doa apa yang bisa dilakukan pada saat ketika wanita sedang mengalami haid. Betul. Ustazah Lulung silakan. Emang begitu Kak Fadli, mohon izin Ustadz. Jadi kadang-kadang nih pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kita ini perempuannya emang suka ngalamin. Ketika kita dalam keadaan tidak haid, kita tuh kayaknya malas banget ibadah. Pada saat datang bulan, apa aja pengen kita kerjain, tapi lagi datang bulan. Nah ini, makanya kita harus benar-benar waspada pada diri kita sendiri. Kenapa? Kadang-kadang gitu, ke bawah sama yang namanya, apa sih badan kita sendiri, apa yang mager gitu ya. Malas gerak ya kan. Nah amalan apa aja sih kalau kita dalam keadaan haid, gara-gara kita nggak sholat, masa kita jadi nggak mengamalkan amal soleh? Padahal man amila amalan soleha fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu pahalanya untuk dirinya sendiri. Untuk kita sebagai wanita yang datang bulan. Nah yang pertama adalah kalau menurut Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis nyatakan Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaron nisa, aksirus sadaqah wal istighfar. Perbanyaklah wahai sekalian perempuan, perbanyaklah oleh kalian, perbanyak itu istighfar dan sedekah. Karena apa? Karena aku melihat kalian itu perempuan lebih banyak di neraka. Jadi yang pertama, aksirus sadaqah, banyakin itu sedekah. Kan kita tadi kadang-kadang suka emosi, marah-marah, PMS segala macam ya kan. Nah itu banyaknya dosa, maka perbanyak sedekah. Wal istighfar dan istighfar. Salah satunya diajarkan dalam salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli halin. Wastaghfirullah min kulli zambin. Tadi sudah supaya di rumah bisa ikut. Oh iya, Ayo, di rumah bacaan ikut ketika ya. halangan. Bacaan ketika halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wakili. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Wastaghfirullah. Min Astagfirullah. kulli zambin. Min kulli zambin. Kok nggak ikut? Kan saya nggak halangan Oh gitu. iya. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Aku haid atau tidak haid, semoga Allah berikan aku yang namanya perlindungan. Dan aku mohon kepadamu ya Allah ampunan dari setiap kesalahan. Yang namanya orang lagi datang bulan, ada aja salahnya. Maka berbanyak sedekah dan istighfar dari hadis Abu Hurairah. Yang ketiga adalah apa? Bersilaturahmi. Yang pada marahan nih sama saudaranya. Tadi yang namanya habis ngebentak, udah bersilaturahmi lagi. Jangan sampai putus tali silaturahim. Karena apa? Man yuridu, barang siapa yang ingin ainun sa'alahu fi asarihi, pengen dipanjangkan umurnya, yubsatarlahu fi rizkihi, dilancarkan rezekinya, rezeki pekerjaan yang pada di PHK misalnya, maka yasil rahimahu, maka dia yang namanya harus menyambung tali silaturahim. Udah pada bayan ya cepetan ya, pada rukun-rukun. Jangan gara-gara suaminya ibaratnya di PHK jadi pada berantem ya kan, tambah yang namanya emosi. Yuk jaga tali silaturahim. Yang keempat, banyak-banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian karena kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, berzikir kepada Allah. Daripada ini mulut macam-macam ngomongnya, dengan berzikir. Ya kan? Gak usahlah kita yang namanya ngomel-ngomel. Karena apa? Percuma, kalaupun ngomel paling kita doang sendiri yang sehat. Yang lain sakit, benar gak sih? Kita doang sendiri yang sehat. Nah berzikir di sini, ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah maka menjadi tenang. Nah ini ya sebagai wanita tuh harus tunjukin bahwa kita ini pengen merasakan orang lain tuh merasakan apa yang kita rasakan. Aku wanita yang sedang datang bulan. Gitu ya. Ku harap dia merasakan yang kurasa. Tapi intinya adalah bicara masalah tentang orang yang sedang datang bulan atau haid ya tetap bisa melakukan amalan-amalan baik ya. Banyak. Yang insya Allah itu justru malah Allah itu malah kayaknya wah luar biasa gitu ya Ustadz Maulana ya. Jadi jangan